Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas ciri-ciri dan tugas malaikat maut atau malaikat Israel. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama. Selain Jibril, Mikail, Israfil, dalam agama kita, ialah yang selalu kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya, semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah, 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah dari punggungnya, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya, dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka, di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata, 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah. Di setiap lidah mampu berbicara 1 juta bahasa, dan jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiram di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israfil, maka berkatalah malaikat Israfil, "Wahai Tuhanku, apakah Al-Maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikap rahasia Al-Maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan Al-Maut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan Al-Maut itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil mengambil Al-Maut, karena Allah telah menyerahkannya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Al-Maut kepada malaikat Israfil. Akan tetapi ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, karena Al-Maut lebih agung daripada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan, sehingga Al-Maut itu menetap di tangannya. Setelah itu Al-Maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan berserulah Al-Maut dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah Al-Maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah Al-Maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah Al-Maut. Tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah Al-Maut. Tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah Al-Maut. Tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah Al-Maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah. Hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah, seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang melihat wajah seseorang, ia mendapati orang itu sedang bergelak tertawa. Maka berkatalah malaikat Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tertawa." Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.